Bab 517. Pengorbanan manusia. Sebenarnya Nietzsche tidak mau jadi ketua sekte Chean. Karena saat Seiros meninggal, hatinya juga ikut mati. Namun sesudah mendengar perkataan Melissa, matanya kembali cerah. Benar, sebagai istri tuan muda sekte Chean, dia harus memastikan sekte Chean jadi lebih kuat. Nietzsche pun mengangguk dan mengatakan, "Baik, aku bersedia." Melissa meminta Nietzsche untuk jadi ketua sekte Chean, tentu karena dia punya rencana sendiri. Soalnya, dia paham kalau Devan dan Nietzsche saling suka. Hubungan mereka pasti lebih dari sekedar senior dan junior yang pernah punya hubungan romantis meski sebentar. Membuat Nietzsche jadi ketua sekte Chean akan membuat Devan merasa lebih seperti di rumah. Devan senang dengan keputusan Melissa. Nietzsche jelas sangat sedih saat suaminya meninggal. Dia mungkin mau mati menyusul Seiros. Kalau dia jadi ketua sekte Chean, dia akan punya hal yang bisa dia lakukan dan dia tidak akan terus terlarut dalam kesedihan. Demi sekte Chean, dia akan hidup dengan lebih baik. Awalnya, dia mempertimbangkan untuk membawa Nietzsche dengan paksa bersamanya, supaya Nietzsche tidak melukai dirinya. Kalau dia jadi ketua sekte Chean, itu hal yang bagus. Karena, tidak peduli sekuat apapun dirinya, dia tidak akan mampu menghentikan orang yang sudah menyerah hidup. Tuan Armot, Nietzsche, rencana ketua dan wakil ketua sekte, sekarang kami serahkan pada kalian. Melissa menyerahkan rencana ketua sekte dan wakil ketua sekte pada Devan dan Nietzsche. Mereka berdua pun mengangkat rencana itu. Hormat ketua sekte, hormat wakil ketua sekte. Semua tetua dan anggota lain pun berlutut di tanah. Bahkan Melissa serta Hestia pun setengah berlutut di tanah. Semua, bangunlah. Devan memberi perintah supaya mereka bangun. Nietzsche, sekte Chean ku serahkan padamu, kalau kamu perlu apapun, langsung hubungi aku. Devan menyimpan rencana ketua sekte dan bicara pada Nietzsche. Baik, angguk Nietzsche. Hawa sekitar Nietzsche terasa berbeda saat ini. Matanya terlihat lebih serius dan dingin. Dia sudah memulai perannya sebagai wakil ketua sekte. Karena Devan sudah jadi ketua sekte Chean, jadi sudah sewajarnya dia melakukan sesuatu untuk sekte Chean. Dia melihat para anggota sekte yang ada di tempat itu dan mengatakan, "Aku punya teknik ampuh yang bisa meningkatkan kekuatan kalian dengan cepat, tapi ini memerlukan dua orang dan perasaan mereka harus terhubung." Devan akan membayarkan beberapa wanita dari sekte Chean berlatih teknik Twinny. Apalagi Hestia dan Melissa, mereka berdua benar-benar cocok untuk berlatih teknik Twinny. Mereka berdua sudah terjebak hambatan kekuatan selama bertahun-tahun. Mereka juga master alam Odin, jadi ketahanan mereka pasti tinggi. Devan bisa menggunakan teknik Twinny untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Setelah mendengar perkataan Devan, semua orang tampak kaget. Mereka tidak menyangka ada teknik ajaib seperti itu. Kalian coba pikir, kalau mau berlatih, pilihlah rekan, semakin dekat tingkat pelatihan kalian semakin basku, kata Devan kepada semua orang. Alasan teknik Twinny mengharuskan kedua pihak punya kekuatan yang dekat karena kalau mereka terluka, luka mereka akan terbagi rata. Kalau salah satunya lebih lemah, saat pihak yang lebih kuat terluka parah, pihak yang lebih lemah mungkin akan langsung mati. Misal, kalau Melissa dihubungkan ke Nietzsche. Melissa terluka oleh master dengan tingkat yang sama. Melissa mungkin cuma akan mengalami luka ringan, tapi Nietzsche mungkin akan langsung mati. Meski begitu, teknik Twinny punya beberapa kekurangan. Tapi menurut Devan, setidaknya bisa meningkatkan kedua atau tiga alam kecil, dan terus meningkat nantinya. Inilah godaan besar untuk orang-orang. Setelah diskusi singkat, akhirnya,
calon orang yang berlatih teknik Twini sudah ditentukan. Pertama, pasangan Nelisa dan Hestia. Keduanya sama-sama master alam Odin, dan hubungan mereka bibi dan keponakan. Mereka sempurna untuk berlatih teknik Twini. Meski begitu, setelah terjalinnya perasaan mereka berdua juga akan saling berhubungan. Mereka mungkin akan merasa malu. Tapi apa mungkin ini lebih memalukan dari yang terjadi beberapa jam yang lalu? Selanjutnya ada Nica dan Tetua Gili. Mereka berdua adalah Newt Junior. Kemudian, beberapa murid wanita dari Sekte Chean juga menyatakan kesediaannya untuk berlatih teknik Twini. Butuh waktu 3 hari bagi Devan untuk membantu 20 orang dari Sekte Chean berlatih teknik Twini. Yang pertama adalah Nelisa dan Hestia. Peningkatan kekuatan keduanya adalah yang paling mengerikan. Nelisa baru saja menerobos ke Odin Nida. Setelah berlatih teknik Twini, dia mencapai puncak Odin Jota. Hestia awalnya Odin Vanai tingkat awal, tapi kini dia juga berhasil menembus puncak Odin Nida. Nica dan Gili. Nica menjadi master alam Odin. Gili menjadi puncak Newt. Ini membuat Devan sedikit bingung. Sebelum mereka berdua berlatih teknik Twini, kekuatan Gili lebih tinggi dari Nica. Seharusnya setelah pelatihan, kekuatan Gili jadi lebih tinggi dari Nica. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nica sudah mencapai alam Odin, tapi Gili cuma mencapai puncak Newt. Akhirnya, Devan menyadari bahwa dia berhubungan dengan Nica dan Nica mendapat manfaat darinya. Fisiknya lebih kuat, sama seperti Nelisa dan Hestia. Mereka berdua sudah menjadi master alam Odin, tapi masih meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin karena mereka berdua mendapat manfaat darinya. Sekarang, umur Nelisa dan Hestia sudah meningkat setidaknya 100 tahun. Sedang untuk 16 murid Sekte Chean lainnya, kekuatan mereka juga sudah meningkat pesat. Setidaknya mereka sudah naik beberapa alam kecil. Ada banyak juga yang sudah meningkatkan alamnya. Tidak disangka, dalam 3 hari, kekuatan Sekte Chean meningkat paling tidak 10 kali lipat. Tidak ada yang menyangka ini kan terjadi. Saat tahu para murid perempuan sudah meningkat beberapa alam cuma dalam 3 hari. Bahkan murid laki-laki Sekte Chean tidak bisa diam saja. Beberapa orang bahkan datang diam-diam untuk bertanya apa pria dan wanita bisa berlatih teknik Twini. Itu tentu tidak mungkin. Setelah melakukan semua ini, Devan dahulu membawa Galvina ke Sekte Faelum terlebih dulu. Ini adalah kota Antares yang baru. Saat ini, di pintu gerbang gunung Sekte Faelum, di tugu setinggi 10 kaki, tulisan Sekte Faelum sudah diganti dengan tulisan Kota Antares. Dengan adanya tempat terberati seperti ini di kota Antares, mereka tidak perlu lagi khawatir akan adanya binatang yang menyerang kota di masa depan. Lagi pula, ada banyak formasi pertahanan di luar gerbang gunung Sekte Faelum. Bahkan binatang tingkat Minerva tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Setelah menjelaskan beberapa hal, Devan dan Galvina pun berangkat ke Valvana. Valvana, klan Grezia. Sudah 3 hari 3 malam, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Kurasa api roh ini mungkin tidak mampu melelehkan besi dewa ini. Ya, seperti Nei tidak mungkin mendapatkan artefak dewa. Meski besi dewa yang jatuh dari langit membuat setengah sekte di Valvana bersemangat. Tapi sebagus apapun bahannya, kalau tidak bisa terurai dan dilelehkan, apa gunanya? Ciras juga terlihat cemberut. Tak disangka, bahkan api roh pun tidak bisa memurnikan besi dewa ini. Semuanya, tolong sabar, aku masih punya cara untuk memurnikan besi dewa ini, tapi... Ciras bicara sambil menyipitkan matanya. Oh, Tuan Ciras,
kalau kamu cara lain juga tidak masalah, klanku akan bekerja sama dengan penuh, kata Zaram sambil memberi hormat pada Ciras. Ciras berpikir sejenak. Lalu dia berkata perlahan, pengorbanan manusia. Pengorbanan manusia berarti menyatukan manusia yang masih hidup dan bahan itu. Banyak bahan yang sulit meleleh bisa dimurnikan dengan cara ini. Tapi, Ketua Grezia, menurut perhitunganku, kalau mau memurnikan besi dewa ini, akan membutuhkan manusia hidup dalam jumlah yang sangat besar, paling tidak 5.000 orang. Ciras berkata dengan serius. Menggunakan 5.000 orang hidup untuk memurnikan senjata, bahkan di Imperium Athenos pun sangatlah kejam dan tidak manusiawi. 5.000 manusia hidup. Zaram mengangkat sudut mulutnya dan berkata, klanku punya tepat 5.000 budak, semuanya bisa dipakai untuk memurnikan artefak dewa. Bersambung. Bab 518. Dicincang hidup-hidup. 5.000 budak yang Zaram disebutkan tadi tentu adalah anggota klan Orkidei sejak 80 tahun yang lalu. Dulu, orang di klan Orkidei ada ratusan ribu. Tapi setelah perang 80 tahun yang lalu, ditambah orang-orang yang disiksa sampai mati selama bertahun-tahun, dan orang yang tidak bisa menanggung rasa malu dan mengakhiri hidup mereka, klan Orkidei sekarang cuma ada 5.000 orang. Sangat menyedihkan. Untuk klan Grezia, klan Orkidei bisa digunakan sesukanya. Mereka dipertahankan cuma untuk diperas utangnya. Sekarang, karena butuh 5.000 manusia hidup untuk memurnikan besi dewa, jadi ini kesempatan sempurna untuk menggunakan 5.000 orang klan Orkidei demi memurnikan artefak tersebut. Pengorbanan manusia adalah cara memurnikan artefak yang paling mengerikan. Bahkan sekte artefak jarang menggunakannya. Tapi hasilnya sangat-sangat besar. Bahan-bahan tertentu yang tidak bisa mereka cairkan, bisa langsung dicairkan setelah disiram dengan darah para manusia hidup. Selain itu, artefak yang dihasilkan kualitas dan kekuatannya lebih baik. Hal ini membawa aura kebencian yang kuat pada mereka. Baiklah, kalau begitu tolong bawa orang-orang dengan cepat kemari, Ketua Klan, kata Ciras dengan suara yang dalam. Kalau bukan karena besi dewa yang terlalu susah dimurnikan, dia mana mau menggunakan pengorbanan manusia. Meski cara ini bisa memurnikan bahan istimewa yang tidak bisa dimurnikan dengan cara biasa. Tapi cara ini terlalu jahat dan tak berperi kemanusiaan. Kalau terlalu sering melakukan pemurnian dengan cara ini, mereka bisa dihukum Tuhan. Tapi supaya sekte artefak bisa memurnikan artefak dewa lagi, dia rela mengambil risiko dicela dunia dan memutuskan memakai pengorbanan manusia. Terlebih manusia yang dibutuhkan sampai 5.000 orang. Mustahil, besi dewa itu sangat besar. 5.000 manusia itu cuma perhitungan kira-kiranya saja. Jadi 5.000 orang tetap tidak cukup. 5.000 orang dari klan Orkidei langsung dibawa ke tempat itu. Orang-orang itu terlihat sangat kurus dan kurang makan. Beberapa terlihat seperti tengkorak yang terbungkus kulit. Astaga, klan Grezia benar-benar tidak menganggap klan Orkidei sebagai manusia. Orang-orang itu berikan makanan basi dan berjamur, bahkan mereka diberi minum air gat. Kadang, mereka tidak mau makan. Selama bertahun-tahun, banyak sekali klan Orkidei yang mati kelaparan. Mereka terlihat lemas, dengan wajah kuyu dan mata kusam. Mereka tidak jauh berbeda dengan zombie. Tentu, banyak dari orang-orang itu yang punya kebencian yang mendalam di matanya. Meski 80 tahun sudah berlalu, mereka masih sangat menderita, tapi waktu tidak bisa meredam kebencian mereka, malah membuat kebencian mereka semakin kuat. Tuan Ciras, mereka sudah kami bawa, sekarang, nyawa mereka milikmu, kata Zaram kepada Ciras.
Ciras merasa tersentuh ketika melihat anggota klan Orkide yang kurus kering. Dulu, klan Grezia adalah klan bawahan klan Orkide. Mereka dilindungi oleh klan Orkide. Tapi 80 tahun lalu, klan Grezia mendadak berkhianat dan jadi penguasa. Hampir semua yang berhubungan dengan klan Orkide terbunuh. Cuma 1/10 dari klan Orkide yang bisa bertahan. Meski mereka masih bisa bertahan hidup, mereka akan jadi budak klan Grezia. Kebanyakan orang di Capitol tahu tentang hal ini. Lebih baik tidak terlalu banyak berhubungan dengan kelompok yang membalas kebaikan dengan kejahatan, pikir Ciras dalam hati. Tapi, demi memurnikan artefak dewa dan mendapatkan kembali nama baik sekte artefak, dia tidak terlalu peduli lagi. Ketua klan Grezia, aku tidak akan melakukannya sendiri, orang-orangmu saja yang melakukannya, kata Ciras. Pertama, dia agak tidak suka berurusan dengan para budak yang sudah tersiksa ini. Kedua, kalau dia membunuh seseorang, kamu akan dihukum dengan batu hara. Meski sekte artefak sangat kaya, tapi dia tidak mau membuang-buangnya begitu saja. Baik, Zaram langsung paham yang dipikirkan Ciras. Dia langsung memerintah lusinan master dari klan Grezia untuk membantu Ciras. Mulai sekarang, setiap 10 menit, lemparkan 10 orang ke dalam tungku, kata Ciras. Saat ini, lingkungan sekitar besi dewa sudah dibungkus dengan bahan khusus. Bahan itu bisa mencegah hilangnya panas dan memaksimalkan keefektifan api roh. Tapi sayangnya, itu masih belum cukup untuk melelehkan besi dewa. Ciras memilih pengorbanan manusia karena tidak ada pilihan lain. Baik, mendapat perintah dari Ciras, para master dari klan Grezia mengeluarkan 10 budak dari 5.000 budak yang dikumpulkan. Dan para budak ini tidak tahu apa yang akan alami. Ke-10 budak itu diikat tangan dan kakinya dengan tali. Kemudian, seekor binatang terbang memegang tali di mulutnya dan membawa 10 orang itu ke langit. Dengan perintah, binatang aneh itu membuka mulutnya, lalu 10 budak itu jatuh langsung dari langit ke dalam tungku. Saat berikutnya, terdengar jeritan seperti hantu dan serigala. Tapi teriakan itu cuma berlangsung beberapa detik. Setelah itu langsung hening. Api roh menyala-nyala di dalam tungku. Bahkan master tingkat setengah Trojan tidak bisa menahannya. Meski para budak ini tidak kehilangan keterampilan bela diri mereka masih lapar dan kelelahan. Energi mereka tidak banyak tersisa. Bahkan kalau mereka menggunakan seluruh energi untuk menahan pembakaran api roh, mereka cuma bisa bertahan selama beberapa detik. Dalam beberapa detik, 10 orang langsung menghilang. Dan karena binatang aneh yang melempar mereka, tidak akan ada yang didenda batu bara. Monster, kalian monster. Melihat kejadian ini, seorang anggota klan Orkide tua mengutuk dengan air mata berlinang. Ini adalah kehormatan bagi kalian untuk bisa mati demi besi dewa. Master klan Grezia berkata tanpa menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya. Baginya tidak ada 10 manusia yang baru saja mati. Cuma 10 semut. Zaram, klan Orkide, tidak pernah memperlakukan satupun dari kalian dengan buruk. Kami bahkan memberi kalian perlindungan. Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Benar, klan Orkide tidak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Tapi bagaimana pendapat kalian tentang kami? Kami cuma budak dan pelayan kalian. Kami harus menyerahkan batu hara yang tak terhitung jumlahnya pada kalian setiap tahun, cuma karena kalian lebih kuat dari kami. Sekarang, klan kami lebih kuat dari klan Orkide, jadi wajar saja giliran kalian yang jadi budak, kata Zaram sambil tersenyum mengejek. Meski dulu klan Orkide melindungi klan Grezia, tapi klan Grezia juga menyerahkan batu hara kepada klan Orkide. Karena itu,
Zaram tidak merasa berhutang budi pada klan Orkide. Bahkan, dia merasa tatapan merendahkan klan Orkide membuatnya sangat marah. Jadi setelah kebangkitan klan Grezia, mereka langsung menghancurkan klan Orkide. Tanpa kebaikan, dari mana datangnya dendam? Segera, 10 menit berikutnya tiba. 10 budak klan Orkide dilemparkan ke dalam tungku oleh binatang aneh itu. Jeritan yang sama terdengar. Sekali lagi, suara itu berhenti dalam beberapa detik. Sial, kita tidak bisa main biarkan mereka membunuh kita, ayo lawan mereka. Karena mereka pasti mati. Lebih baik melawan klan Grezia. Membunuh 1 sudah cukup, membunuh 2 sudah cukup akan menguntungkan. Langsung saja, selusin anggota klan Orkide yang masih kuat bangkit untuk melawan. Tapi, mana mungkin mereka bisa melawan master klan Grezia. Cuma dalam beberapa detik, klan Orkide itu dikalahkan. Haha, bukankah sudah terlambat untuk melawan sekarang? Karena kalian mau cepat mati, aku akan membantu kalian. Seseorang kemarilah. Bawa mereka yang barusan melawan, mereka akan kucincang hidup-hidup, kalau belum teriris 3000 kali, tak akan kubiarkan mereka mati. Kata Zaram dengan senyum mengejek di wajahnya. Bersambung.